Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudri Arya Adlani Parisi dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa C2186201014. Saya akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan yang meliputi hakikat, hakikat iman, hubungan iman, ilmu dan amal, karakteristik dan sifat orang beriman, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama, tentang hakikat iman. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada, wujud dengan segala sifat-sifatnya. Dan kesempurnaannya, kemudian pengakuan itu diucap dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Secara nyata, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan kebaikan yang diiringi dengan iman, yakin, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 2 sampai 3 yang artinya perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan tepat. Sehingga dalam perkembangan Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan ilmu, pengetahuan tentang pengamalan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, karakteristik dan sifat orang yang beriman, yaitu mereka taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri, yaitu kepada pemimpin. Mungkin mereka serta mengembalikan persoalan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan hadis, seperti yang bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, di tanah kalian kepada Allah, Rasul, dan kepada ulil amri, dan jika di antara kalian ada perselisihan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, dan demikianlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Orang yang beriman itu harus kuat atau harus memegang teguh pendiriannya dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan setan, seperti yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang artinya, telah aku tinggalkan dua perkara, yaitu apabila kalian tidak ingin tersesat di dunia ini, kitabullah yaitu Al-Quran, kusunanti Rasulullah dan sunnahku yaitu hadis, dan tetap istiqomah di jalan Allah. Tetap istiqomah dalam kebaikan semua. Amalan-amalan kebaikan kita harus tetap istiqomah dalam mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman setiap muslim. Diharuskan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Setiap manusia pasti memiliki kadar keimanan yang berbeda-beda. Semakin kuat iman kita, semakin tinggi iman kita akan semakin membantunya untuk jauh dari perbuatan buruk. Berikut hal-hal yang sebaiknya kita hindari agar tidak merusak kadar keimanan kita. Yang pertama, yaitu syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan yang dapat mendulang dosa besar syirik, yaitu menyekutukan Allah, dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni barang siapa yang telah melakukan kesyirikan. Yang kedua, yaitu menghina Islam dalam hal apapun. Menghina bukanlah hal yang patut dilakukan bagi seorang muslim, apalagi sampai harus mengolok-olok sang pencipta. Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab bahwa punya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Yang ketiga, yaitu memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata Robert nyerbu yang artinya tambahan, sedangkan mengenai definisi riba, menurut para ulama, yaitu riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam, atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan riba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hindarilah riba jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang keempat, yaitu membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal. Ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dan yang terakhir yaitu memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim sangat dilarang apabila dilakukan secara dolim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya di perutnya, dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.